Danau Poso adalah danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena adanya aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik menyebabkan bentuk permukaan bumi di daerah itu lebih rendah daripada daerah di sekitarnya. Danau Poso terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Merupakan danau terbesar ketiga di Indonesia. Cerita rakyat tentang terbentuknya Danau Poso, menurut cerita tersebutlah seorang nenek tua yang tinggal di tepi hutan. Setiap hari si nenek bekerja mencari kayu bakar di hutan atau mencari bahan ramuan obat seperti sirih, pinang, daun pakis untuk dijual ke pasar. Si nenek berteman dengan seekor kodok besar yang pernah ia selamatkan dari seekor ular yang mau memangsanya. Si nenek kemudian membawanya tinggal bersamanya karena takut si ular akan datang memangsanya kembali. Setiap hari sambil mencari kayu bakar di hutan, ia juga mencari serangga untuk makanan si kodok, seperti jangkrik, semut, kecoa, cacing, dan lain-lain. Setiap si nenek bepergian, termasuk ke pasar, si kodok pasti dibawa. Kodok dimasukkan ke dalam tas anyaman bambu atau rotan sehingga praktis untuk dijinjing. Tas anyaman ini biasanya dipakai warga desa untuk membawa seekor ayam. Suatu hari, kepala desa memberi pengumuman kepada seluruh warga bahwasanya Pak Kepala Desa akan melangsungkan pesta pernikahan putrinya dengan meriah. Seluruh warga desa diundang, termasuk si nenek, untuk hadir di pesta itu. Pada hari pesta tiba, warga desa pun berbondong-bondong ke rumah Pak Kepala Desa untuk menghadiri pesta. Suasana pesta yang berlangsung meriah dan mewah tiba-tiba menjadi gaduh karena terdengar suara kodok. Warga desa kemudian mentertawakan mengolok-olok si nenek karena membawa kodok masuk ke acara pesta. Pak Kades pun kemudian muncul setelah mendengar hiruk-pikuk keributan. Ia meminta si nenek untuk melepaskan kodok keluar tempat pesta. Si nenek yang begitu sayang sama kodoknya tidak mau mengusir kodok itu. Pak Kades pun marah dan tidak mau pesta putrinya terganggu oleh suara kodok. Ia pun merampas tas berisi kodok dan menendangnya dengan sekeras-kerasnya sampai kodok itu terlempar ke hutan. Si nenek pun menangis dan berlari mencari kodok yang ditendang Pak Kades. Di hutan ia menyusuri seluruh sisi untuk mencari kodok. Akhirnya ia menemukan si kodok dalam keadaan terluka dan kesakitan. Tetapi dalam keadaan sakit, si kodok ternyata bisa berbicara dan berkata kepada si nenek, "Nek,
pergilah ke tempat yang tinggi, karena aku dan teman-temanku akan memanggil hujan untuk menenggelamkan desa yang angkuh ini." Setelah si nenek pergi, kodok pun bersuara nyaring bersahut-sahutan dengan temannya, memanggil hujan agar turun. Hujan deras pun turun sampai berhari-hari, dan si kodok beserta temannya terus bersahut-sahutan memanggil hujan. Hujan yang deras membuat seluruh desa tenggelam, termasuk rumah-rumah penduduk dan pohon-pohon. Air hujan yang semakin tinggi membuat desa itu tenggelam oleh air yang membanjir. Demikianlah ceritanya. Akhirnya desa itu pun hilang tenggelam oleh air bah. Air yang menenggelamkan desa itu tidak pernah surut, dan sampai sekarang tetap dikenal sebagai Danau Poso. Ya.